Ini adalah contoh dari konfigurasi pengujian Asteris yang sudah berhasil. Pertama-tama, kita harus cek terlebih dahulu settingan dari virtual mesinnya sebelum kita jalankan. Kita pilih virtual mesin yang ini, lalu kita klik setting. Nah, di setting ini ada dua hal yang harus diubah, yaitu storage dan network. Di storage, kita harus menambahkan DVD atau file ISO pertama. Yang ini. Lalu di network itu kita gunakan bridge adapter. Pilihannya itu Realtek, yang ini ya. Lalu di OK. Di sini kita bisa lanjut untuk menjalankan virtual machine dengan mengklik Start. Kita tunggu terlebih dahulu. Untuk login ke virtual machine ini, sebenarnya ada dua user untuk login. Yang pertama itu super user, yang kedua itu user biasa. Nah, di sini kita akan login sebagai super user atau root. Dimana kalau super user ini, kita bisa mengedit, melihat, mengubah, bahkan menghapus. Jadi super user ini adalah user tertinggi. Kita masukkan password rootnya. Lalu kita cek dulu nih, apakah ada IP yang sudah terpasang. Karena ini kan mesin virtual yang sudah dibuat dan sudah teruji berhasil. Jadi otomatis pasti sudah ada IP yang sudah terpasang. Nih, lihat ada 192.168.14.54/26. /26 itu adalah subnet mask, dimana kalau misalnya diubah itu akan menjadi 255.255.255.192. Nah, gimana sih cara mengatur atau melakukan konfigurasi IP? Nah, ada perintahnya. Perintahnya itu adalah nano /etc/network/interface. Jadi, nano itu perintah untuk mengedit sebuah file atau directory. Di file ini ada script yang harus kita tambahkan, yaitu dalam 4 baris, dari auto enpost 3, if enpost 3 init static. Static itu adalah internet atau jaringan yang kita pakai. Jadi pakai yang static atau dynamic. Nah, di sini kali ini kita akan menggunakan yang static. Terus tambahkan juga address dan netmask yang kita inginkan. Setelah kita menambahkan script atau mengedit script, kita bisa keluar dengan cara Ctrl X. Lalu nanti ada perintah yes atau no untuk menyimpannya. Setelah itu, lakukan restart dengan perintah /etc/init.d/networking restart. Nah, terlihat kan ada keterangan OK, yang artinya pengaturan pada IP itu sudah terpasang. Bagaimana cara kita mengeceknya? Caranya sama dengan yang tadi dilakukan di awal, yaitu IP addr show. Sudah terlihat jelas, IP-nya sudah terpasang. Langkah kedua adalah menambahkan file ISO atau DVD, yaitu yang kedua dan ketiga pada virtual machine ini. Perintahnya bagaimana? Perintahnya adalah
kita mengetik apt slash cd-rom add, apt cd-rom add. Nah, kalau kita enter, nanti diminta nih untuk menambahkan DVD atau file mana yang harus kita tambahkan. Terus cara mengecek file tersebut sudah terbaca atau belum, bagaimana caranya adalah kita ketik perintah nano slash etc slash apt slash source list. Nah, terlihat yang warna hijau ini adalah DVD atau file yang sudah terbaca. Terlihatnya ada binary 3, binary 2, binary 1. Nah, itu tandanya sudah terbaca. Nah, kalau sudah terbaca, lakukan update terlebih dahulu, apt get update, lalu enter. Nanti akan terjadi update. Seperti ini misalnya. Nah, kita clear terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah kita harus menginstal file Asteris, di mana Asteris ialah salah satu software IPPBX jenisnya proxy open source terbaik di internet. Perintahnya adalah apt get install min-y Asteris. Nah, kalau di enter nanti akan langsung nih mulai instalasi Asterisnya. Lalu diminta juga file ISO atau DVD kedua dan ketiga biasanya. Lalu setelah itu kita harus melakukan konfigurasi. Ada dua konfigurasi. Yang pertama itu konfigurasi zip, yang kedua itu konfigurasi extension. Nah, untuk masuk ke konfigurasi zip, kita perintahnya itu ada nano slash etc slash asteris slash zip.conf. Nah, ini kan teksnya banyak ya kalau ke bawah. Terus alternatifnya gimana supaya gak lama scroll ke bawah? Alternatifnya itu kita klik Ctrl V. Nah, di sini tuh ada script yang harus kita edit, yang harus kita tambahkan. Dimulai dari general sampai dynamic. Nah, untuk teks yang berisi dalam kurung 14.2022, 9.2022 itu apa sih? Jadi itu tuh adalah user atau bisa juga disebut nomor telepon lah istilahnya. Terus yang kedua itu ada tipe friend. Tipe friend itu maksudnya tipenya itu tipe account-nya apa. Ada konteks. Konteks itu yang berarti konteks jaringan user. Ada juga secret. Secret itu password account. Kalau kita misal login ke aplikasi Zoiper atau Microchip, nah itu tuh harus dimasukkan user sama passwordnya. 14.2022 itu bisa sebagai username untuk login account dan secret itu untuk passwordnya. Oke? Terus hostnya itu kan dinamik. Jadi hostnya itu adalah host yang menjadi IPPBX. Nah, kalau yang atasnya ini apa sih? Jadi kalau port itu adalah port untuk binding atau mendengar. Nah, kalau secara default itu portnya itu 5060. Kalau bin ADDR itu apa? Itu tuh IP address untuk binding. Defaultnya juga 0000. Kalau konteksnya itu adalah nama konteksnya apa? Itu bebas. Selanjutnya ialah kita melakukan konfigurasi extension dengan mengetikkan perintah nano slash etc slash asteris slash extension.conf. Di sini kita tekan Ctrl V agar cepat scroll ke bawahnya. Lalu di sini kita harus mengedit scriptnya dengan menambahkan 4 baris ini dari order hingga extend. Baris extend tersebut maksudnya ialah 14.22 itu adalah dial extension dengan 14.22, lalu menggunakan protokol SIP. Untuk order dan my phones itu disamakan dengan pada saat kita melakukan konfigurasi SIP. Lalu setelah kita melakukan konfigurasi extension,
kita keluar dengan menekan Ctrl X, lalu nanti akan disuruh menekan Y sebagai bentuk save. Lalu setelah itu kita melakukan restart dengan mengetikkan perintah /etc/init.d /restart. Nah, setelah ada keterangan OK, maka konfigurasi extension pada asterisk dan konfigurasi zip pada asterisk sudah selesai. Lalu kita atur IP di Windows dengan mengubah adapternya. Ketik IP seperti ini, lalu pilih OK dan Yes. Kemudian kita cek apakah kita sudah mendapatkan IP atau belum di command prompt dengan mengetikkan ipconfig. Nah, karena sudah, lalu kita login ke Zyper dengan mengetikkan username dan IP kita, lalu masukkan password yang sudah dibuat tadi di secret. Nah, kita tunggu dulu apakah ditemukan atau tidak. Nah, ternyata ditemukan. Berarti kita next. Lalu kita coba telepon nih dari device yang lain, apakah tersambung atau enggak. Nah, jika sudah terdapat notifikasi seperti ini, tandanya sudah tersambung ya. Kita angkat. Bisa. Lalu kita coba nih, kalau misalnya nelpon dari device ini ke device yang lain yang tadi nelpon ke kita. Nah, ternyata diangkat. Tandanya asterisk sudah berhasil, pengujiannya pun sudah berhasil.